Awal terbentuk Tartakku pada tanggal 6 bulan 7 2019, Bang. Jadi awal terbentuknya itu dari kawan-kawan kan, sobok kawan-kawan di Gelanggang, buat tim lah. Lado berampe, jadi kurang bertiga lah. Siapa? Si Ardi, si Gopin, Pak Yen, pas waktu tujuh itu tuh. Jadi awalnya itu Tartakku terbentuk tim dulu, Bang. Belum sampai ke komunitas lah gitu. Jadi main ikut lomba. Jadi terbentuklah Tartakku itu. Jadi itu singkat cerita tuh berkumpul aja kawan main sore-sore. Rancaknya kita jadikan Tartakku komunitas sistem kekeluargaan gitu. Taratak tuh artinya itu adalah tabang ragu dek marantak. Maksudnya itu tibo bola. Jadi tibo bola seiring baputa gerakan juga gerakan. Jadi dipakailah rentak. Pikir rentak. Itu. Tabang ragu dek marantak. Setelah Tartak tuh terbentuk, Bang kan, ala latihannya lah, siap lo perlombaan, alhamdulillah alun sempat masuk final, ya oke lah untuk tahap awal nah ada. Jadi sangke itu ditetapkanlah base campnya tempat ngumpulnya itu di salah satu tempat dari anggota di Tartak. Jadi situlah kami main sore dulu. Di situ kami main sore dulu, ngumpul di sinan sadonyo, main sore, masih pakai sepatu, Bang. Masih ngumpul sinan. Jadi sharing lah sama orang tua papa dari salah seorang anggota di Tartak gitu. Tanya lo merago di versi apa dulu apa gitu. Oh dulu kami sistemnya bola aku kayak duit saya. Itu nggak pakai sepatu doh. Nggak pakai sepatu doh, Pak. Sebut orang-orang tak kayak itu aja. Nancak doh, Pak, aja kan. Tapi ada yang terkesan ya sampai kini aja kan. Ketika kontrol bolanya, bola aku jiku ya kaca. Nah itu nggak pakai sepatu doh, Pak. Itu yang main dulu aja. Kalau kini kan setelah perkembangan zaman aturan itulah baru. Nah, aturan baru. Pakailah yang gini gitu. Tapi aduh waktu itu Dajup Jupriadi itulah, Bang, menyebut kita bek lo ndak pas sepatu. Ndak ada, Pak, kata kan. Wah pengen jubol lah kata. Jadi kawan-kawan Tartak balu resu tuh, Bang, balu resu tuh, Pak. Coba lo lah katanya. Akhirnya dicoba lah pertama itu, Bang, ndak pakai sepatu. Dicoba. Kiro ya, Bang. Payah, Bang. Aduh lah kok nak kena guys. Dan senior awak yang apa-apa tadi itulah murah ya, Bang. Inilah mencoba itu gitu. Bisa naik bola aku dek gaik kok kata. Tapi akhirnya tertarik kok, Bang, kita. Mantap. Ya, Bang. Siap, minum air. Pak. Terima kasih. Jadi kawan-kawan di Tartak seru lo mode nak, Bang. Nak sepatu. Lain lo rasanya selama kami pakai sepatunya gitu. Nah, disabutnya udah dajub kok, Bang. Dipotongnya langsung. Coba lah nak pakai sepatu main. Aku pakai sepatu main. Lebih gampang main gitu. Jadi di situ lah kawan-kawan tuh tertarik, Bang. Serius lebih gampang, Pak. Iya lebih murah bekolnya karena kalau lah nggak bas sepatu itu kan bola tuh langsung menyentuh ke kulit. Di sini kan bisa dapet raso. Jadi di situ lo tabayang dewak, Bang, kan? Tabayang dewak. Ikulah nanti raso orang dulu berarti mah. Ngumpul lah juga tua-tua kayak Pak Jub, ada senior kami itu Daza Lenga namanya.
Bang Nanda. Nah, jadi itu ngumpul main sore-sore. Seiring jalan waktu, timbullah ide dari yang tua kayak Pak. Rencana kita japik main dulu, main tanpa alas kaki. Ibaratnya baju dipakai usang, adat dipakai baru. Jadi dicoba, ternyata emang sulit permainan dulu yang tua dulu, main tanpa alas kaki itu. Jadi main latihan taruh. Terasa lamanya di kawan-kawan yang lain, termasuk awak itu kan. Seru lo nak main tanpa alas kaki. Langsung bola tuh menyentuh ke kulit. Jadi ada rasa di dalam perkiraan bola di kaki itu. Aku tantangan untuk kalian. Tantangan, main tidak pakai sepatu. Tapi ya, ini untuk kawan-kawan kami yang ada di sini saja bang. Untuk kawan-kawan di Tarata saja, karena itu yang masih menginginkan, yang masih menjawab rasa penasarannya gitu bang. Agak saya deh bang, tapak kaki aku bisa tabah di bang gitu. Nggak tak biasa bang gitu. Mati rasa tapak kaki itu bang. Tapi mulai dapet feel dewa. Oh, tak aku mainnya yo. Adikku yo. Ketika main bang, pas main tuh bang, ada yang cari dia, iku yang main ragu tuh gitu. Adikku yang main ragu tuh gitu ya bang kan. Adikku yang main ragu tuh. Jadi batu tertarik yang tua-tua tuh balik bang gitu. Merasa muda lihat gitu bang. Di sini lo senang hati lihat bang gitu. Awak bisa membuatkan kayakku bisa merasa muda lihat gitu bang. Jadi ibaratnya palu lah bang gitu. Membuat orang kayakku muda lihat gitu. Bangki jiwa muda lihat gitu. Wih, ku namanya ragu tuh. Tapi pribadian anak kini gua katanya. Nah diakuinya ada yang tua-tua tuh pribadian anak kini tuh katanya. Sepanjang yang saya tahu, sejarah Sipak Rago itu adalah merupakan permainan anak nagari. Jadi dia lahir dan berkembang itu beriringan dengan adanya nagari khususnya kalau di Kota Padang ya, itu berawal dari adanya nagari. Jadi dia dinamakan dengan permainan tradisi. Permainan tradisi ini adalah permainan-permainan yang melekat dengan adat istiadat yang ada di nagari itu. Nah, jadi dahulunya menurut cerita yang kita dengar dari orang-orang tua-tua, jadi permainan Sipak Rago ini awalnya dimainkan di pinggir jalan. Di pinggir jalan itu biasanya di pinggir jalan di depan kedai atau warung. Nah, jadi di situ perkalokan jalan. Jadi ada anak-anak muda untuk mengisi waktu luang pada sore hari biasanya. Karena gerakan-gerakan Sipak Rago itu identik dengan silek. Terutama ketika ada bola datang dari arah kanan maka diambil dengan kaki kiri. Kemudian sebaliknya bola yang datang dari arah kiri diambil dengan kaki kanan. Nah itu istilahnya dalam silek kan manggelek namanya. Ya, manggelek. Kemudian apakah dahulu manakah antara silek dengan Sipak Rago itu juga susah mencarinya. Belum ada yang pasti gitu informasinya. Sama dengan ibaratnya mana yang dulu telur daripada ayam. Seperti itu. Bola satu dimainkan secara bersama-sama. Ya, intinya bagaimana bola itu dimainkan sebaik mungkin, walaupun kalau ada bola yang keras, gimana cara mengambilnya agar bola ini tetap menjadi lunak dengan teknik-teknik tertentu mereka memainkan. Intinya
Semakin lama bola di udara, maka semakin baguslah permainan seseorang itu, satu grup itu. Inilah mengenalkan ini Sparago, olahraga khas Sumatera Barat. Cuma ini aja Mas, kan sekarang Sparago ini udah dimodernisasi, istilahnya pakai sepatu. Kalau yang dulu tuh cuma pakai beralaskan gini aja, nggak pakai alas kaki, bolanya agak lumayan besar. Sekarang udah modern. Dalam pertandingan itu pakai baju lengkap tapi pakai sepatu. Kalau saya pribadi mau mengangkat tema yang seperti ini, yang tanpa alas kaki. Hal yang mendasar nggak ada sih, cuma ini kebetulan sebagai hobi dari dulu. Sebelum mengenal sepak bola juga udah ikut main rago. Jadi dari tahun 2005 saya udah mulai aktif main sepak rago. Tetapi gerakannya masih terbatas. Kerjasama, istilahnya dalam orang Padang bilang tuh raso pareso, rasa antara kita sama teman, rasa sama bola, dalam lingkungan. Pokoknya dalam sepak rago ini banyak unsur lah yang saya dapat. Makanya saya menyenangi olahraga ini. Nah, di sini ada pelajaran bisa kita ambil bahwasanya bola raga itu identikkan dengan raga manusia. Raga manusia. Jadi bagaimana di dalam masyarakat kita sebagai seorang manusia memelihara diri, menjaga diri. Menjaga diri kita itu jangan sampai jatuh di tengah masyarakat. Orang melihat jangan sampai harga diri kita sebagai warga masyarakat itu jangan sampai jatuh ke bawah, terpuruk dan sebagainya. Jadi bersama-sama menjaganya. Artinya kita dalam kehidupan bermasyarakat itu tidak bisa sendiri. Kita membutuhkan orang lain untuk bekerja sama. Ketika kita menghadapi masalah duka, suka dan duka itu semuanya melibatkan orang lain. Setidaknya kita melibatkan kerabat dekat kita. Sipek tradisional ku ala dek bang kan. Ketika orang ditanya sipek tradisional ku, banyak yang nggak tahu bang. Generasi muda, sipek tradisi kok. Awak pun ketika ditanya senior awak, sipek tradisi kok dah. Tah, awak jadi main ya bang, coba kan. Itu yang awak jawab bang. Tapi akhirnya dia masukkan awak situ bang, senior awak. Sipek tradisi kok lestari. Lain dari itu nak mulai. Misi kami itu untuk merubah pandangan masyarakat awam kok sepak rago kok nak sepak takraw. Beda namanya itu. Beda sepak takraw. Takraw kok lebih pakai net. Kan rago kok main lingkaran. Lingkaran yang dipakai itu lingkaran randai. Kalau awak sih berharapnya sepak rago kok tetap lestari ya bang. Cuma kalau bisa dalam 2 versi bang. Karena tantangan baru lo untuk awak dan kawan-kawan terletak mulai ngerajuan itu lo gitu. Tantangan barunya versi tanpa alas kaki itu menstimulasi orang-orang yang lah tua-tua, membuktikan bahwa kami generasi muda kok bisa merasuan apa yang dirasuan orang tua-tua dulu. Orang tua-tua dulu tuh amin ragonya gitu. Kami bisa gitu. Dan kompetisi pun kami bisa juga gitu.